Dan Elohim mengucapkan segala firman ini dengan mengatakan, Akulah Yahweh Elohimmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu yang patung bagimu yang menyerupai apapun di langit, di atas, atau apapun yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan bersujud kepada mereka dan jangan melayani mereka, karena Akulah Yahweh Elohimmu, Elohim yang cemburu, yang memperhitungkan kesalahan bapa kepada anak-anak, kepada generasi yang ketiga dan kepada yang keempat, kepada mereka yang membenci Aku. Tetapi yang melakukan kebaikan kepada beribu-ribu orang, kepada mereka yang mengasihi Aku dan kepada mereka yang memelihara perintah-perintah-Ku. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu untuk kesia-siaan, karena Yahweh tidak akan membebaskan orang yang menyebut namanya untuk kesia-siaan. Ingatlah hari Sabat untuk menguduskannya. 6 hari engkau seharusnya bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah Sabat bagi Yahweh Elohimmu. Setiap pekerjaan janganlah engkau lakukan, baik engkau atau anak laki-lakimu, atau anak perempuanmu, budakmu, atau wanita pelayanmu, atau ternakmu, ataupun orang asing yang ada di dalam gerbangmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia beristirahat pada hari ke-7 itu. Oleh karena itu, Yahweh memberkati hari Sabat itu dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di negeri yang Yahweh Elohim memberikan kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan kesaksian dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, atau budaknya, atau wanita pelayannya, atau lembunya, atau keledai jantannya, ataupun segala sesuatu yang menjadi milik sesamamu. Haleluya. Haleluya. Biarlah segala yang bernafas memuji-Nya, ya
semuanya
sekali lagi kita akan pujian. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Silakan Bapak Gembala. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Bapa yang baik, yang nyata sebagai dalam nama Yesus. Kami bersyukur Bapa, Engkau sudah mengumpulkan kami di rumah-Mu yang kudus, di mana kami boleh beribadah, memuji muliakan nama-Mu dan memuliakan mendengarkan firman-Mu menjadi bekal dalam kehidupan kami. Kami juga sudah bersaksi betapa Engkau besar dalam kehidupan kami, meskipun lewat pujian dan kehidupan yang harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sampai kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu atau daftar-Mu. Mari Bapa, kami memiliki hamba-Mu sudah menyampaikannya dengan baik. Biar Engkau sendiri berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, sehingga kemudian berkat sampai kepada kami semua, baik kepada aku menyampaikan maupun seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut pemberitaan ini di dalam satu nama Tuhan kami yang hidup, Yesus Hamasiah namanya. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari kita katakan bersama-sama. Amin. Sahabat Shalom, Bapak Ibu saudara kasih. Apa kabarnya? Luar biasa. Diberkati. Amin. Haleluya. Kalau begitu katakan kiri kanan Bapak Ibu saudara. Kita sama-sama diberkati. Ayo silakan. Kita sama-sama diberkati mimpi cucu. Amin. Itu amin ya. Kami sama-sama diberkati. Jadi kali ini kita mau mendengarkan firman dari kitab Markus pasal 4 ayat 38 dan ayatnya yang ke-39. Bapak Ibu sudah kasih saya undang untuk berdiri, kita sama-sama baca di ayat ini. Bisa dibaca? Bisa terlihat? Lihat. Lihat ya. Baik. Kitab
Markus pasal 4 ayat 38 dulu, nanti kita sambung dengan ayat 39. Kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di hutan di sebuah kilang. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Lanjut ayat 39. Ia pun bangun menghadapi angin itu dan berkata kepada danau itu, Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Silakan dulu Bapak Ibu. Saya terus melihat ke sana. Ternyata ada monitor di situ. Belum jelas. Pikirannya. Karena ada kebiasaan tiap minggu dia tidak bisa berjalan ke sana, saya berjalan ke sana. Nah, ada kelihatan. Saya harus balik. Mohon maaf, saya belum balik. Bapak Ibu nanti tidak kebanyakan. Baik. Jadi untuk firman ini, untuk daftar ini, saya beri judul Tuhan tidak tidur. Agak sedikit ini ya, apa namanya? Judul ini agak aneh gitu. Tuhan tidak tidur. Memang Tuhan pernah tidur. Cuman rebahan doang. Tuhan tidur nggak dalam konteks ini. Tidurnya ngorok kayaknya. Tidur. Di buritan, Pak. Tidur kan? Iya. Kan tertulis jelas kok. Tidur. Ditilam lagi, bukan di tikar. Bukan di ini apa namanya? Karpet. Karpet. Ganti tidur, berarti enak kan? Kasur. Enak ya? Enak ya? Tuhan bisa tidur di tengah-tengah badai. Ini kalau yang apa namanya? Insomnia, nggak ada badai juga bisa tidur. Saya termasuk Bapak Ibu. Susah tidur. Apalagi kalau sudah saya ngorok, nggak bisa tidur. Balik kiri, balik kanan, jadi kurang tidur. Akhirnya tidur. Nah, Tuhan tidak tidur. Ada 4 hal sebenarnya inti dari pembacaan kita di Markus pasal 4 ayat 38 dan ayat 39. Ayat 5. Pertama, ada ketakutan yang berlebihan. Nanti saya jelaskan. Ketakutan yang berlebihan dari siapa? Dari murid itu. Dari murid atau orang yang ada di dalam perahu. Perahu atau apa? Kapal itu banyak orang. Kalau perahu itu hanya 2-3 orang kan. Kalau sampai ada tilam itu udah kapal. Bisa tidur. Kalau hanya perahu itu kecil-kecil, ya Bapak Ibu bisa bayangkan nelayan-nelayan itu kan gak bisa tidur kan, seharian jam setengah baru malamnya paginya baru bisa tidur. Berarti nggak tidur. Itu perahu. Kalau kapal bisa tidur. Buktinya apa? Ada tilangnya. Tilangnya. Berarti kapal ya. Kapal kecil mungkin berapa DWT gitu istilahnya ya. Berapa cross-ton. Itu yang pertama. Yang kedua, tidur bukan berarti tidak sigap. Itu yang tadi. Dari nasi. Tidur bukan berarti tidak sigap. Adakah di antara Bapak Ibu? Adakah di antara Bapak Ibu yang tidur tiba-tiba misalnya bunyi kecil aja Pak? Balon pecah atau langsung bangun gitu. Tidur ayam. Tidur ayam. Ayam bisa tidur. Tapi ada juga yang bunyi mercon atau bunyi gerah. Nggak bangun-bangun. Seperti orang mati, seperti lo Bapak ya. Bahkan ditendang kakinya juga nggak ada yang bangun. Ada yang gitu ya? Nah, itu berarti tidak sikap. Yang ketiga, mengembalikan sikap percaya. Bukan, belum merempat. Tenang dan diam, ini ada perintah. Imperatif. Tenang dan diam, ini perintah. Ada perintah dari Tuhan Yesus. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah mengembalikan sikap percaya. Oke, baik, kita balik yang pertama. Seringkali kalau kita khawatir, takut, otak kita, pikiran kita nggak jalan,
sehingga apapun yang kita lakukan serba salah. Betul nggak Bapak Ibu? Pernah mengalami nggak? Itu manusiawi. Oh sering ya pengakuan yang jujur. Kalau saya pernah, tapi sering juga nggak apa-apa. Faktanya memang seperti itu. Mau bohong kan dosa kan? Iya. Karena kita takut, kita jadi lupa apa? Kalau takut biasanya lupa apa? Lupa berdoa. Belum lupa berdoa. Kalau takut kira-kira Bapak Ibu ini jadi bagaimana? Lupa bersyukur kurang lebih sama. Kalau sudah berdoa tidak ada syukur berdoa. Lupa makan. Kalau takut itu apalagi ketakutan luar biasa apa? Saya pernah khotbah di sini waktu itu. Ada kekuatan yang luar biasa dari kita, misalnya, mohon maaf ini bukan sedang stand up komedi. Coba Bapak Ibu bayangkan ketika berjalan tiba-tiba ada anjing dalam tanda petik gila ngejar Bapak Ibu, larinya bisa di luar kemampuan Bapak Ibu, benar nggak seperti itu? Nah, saya juga pernah bersaksi ketika ada kebakaran di kota kami gitu ya, di kota kecil di Sumatera Utara. Saya dan teman saya bisa angkat lemari, Bapak Ibu saya masih berapa? Umur kelas 3 SD, kelas 4 SD. Bisa angkat lemari. Selama ini ngangkat ember aja kita kesusahan. Terlepas dari kita mau malas ya. Tetapi ini bisa angkat lemari. Itu salah satu contoh kalau kita ada kekuatan yang mempengaruhi kita. Entah ketakutan, entah ingin menolong. Tetapi konteksnya kita ketakutan. Ketika kita ketakutan, ada hal-hal yang hilang dari diri kita. Ada juga yang muncul, seperti yang tadi, muncul kekuatan. Tetapi ada juga yang hilang. Ini kita bahas yang hilangnya. Apa yang hilang? Keberanian. Kewarasan berpikir yang pertama. Kalau kita takut, nggak bisa berpikir jernih. Ya kan? Pikirannya jadi mengarah ke agak-agak kotor gitu. Bagaimana kalau begini dan seterusnya. Akhirnya jalan keluar kita nggak mikir kan. Jadi parno Pak. Nah parno ya juga ya. Parno ya takut juga artinya. Itu kan hanya bahasa Melayu kan. Nah, yang jelas kalau kita ketakutan kita nggak bisa berpikir waras. Biasanya begitu. Bapak Ibu pernah mengalami? Kalau saya pernah. Bapak Ibu katakan sering. Ya memang berarti sering takut. Takut karena apa? Awalnya kecil apa rasa takut Bapak Ibu? Takut nggak ada beras. Takut ada manusia juga. Apalagi bisa nggak rasa takut itu menghantui. Nah ini kata-kata menghantui ini memang nggak tepat digunakan, tetapi itu sudah menjadi bahasa Indonesia yang baku ya, menghantui. Artinya rasa takut itu merajai pikiran kita sehingga kita nggak waras. Waras dalam artian tidak bisa mengambil keputusan yang benar. Itu kalau rasa takut dalam konteks ini. Yang kedua, meningkat. Kalau kita bisa mengatasi ketakutan kita, mulai bisa kasih dari Tuhan akan menyembuhkan kita. Kok langsung Pak seperti kesimpulan? Nah, saya buat piramid seperti ini karena begitu ini yang kalau kita sudah menguasai rasa takut kita, kasih Tuhan akan dicurahkan kepada kita. Kasih itu akan dipulihkan. Lalu kemudian kalau kasih dipulihkan, apa yang terjadi? Kekuatan datang dari Tuhan. Roh akan memberi kita kekuatan. Itu yang pertama. Jadi ketakutan yang berlebihan jangan sampai menghantui kita, jangan sampai merajai kita. Kalau ketakutan sudah merajai kita akan berpikir waras. Tetapi kemudian kalau kita merubah itu menjadi suatu yang kita anggap wajar, kita akan disembuhkan. Lalu kemudian kekuatan terakhirnya kekuatan dari Tuhan akan datang kepada kita. Jadi yang pertama adalah ketakutan yang berlebihan itu jangan sampai memberi kita beri peluang, kita beri tempat untuk kemudian kita menjadi tidak percaya. Itu bahaya. Itu yang pertama dari nats ini. Lalu yang kedua, atau kita baca dulu ya ininya ya, natsnya ya. Ini nih tipe. Sebab Elohim memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Itu dia. Ya, saya buat piramid seperti itu. Itu
Itu dalam kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Sebab Elohim memang tidak memberikan kita roh ketakutan, sebenarnya keberanian. Berani apa? Salah satu contoh, kalau boleh dijabarkan lagi yang tertulis ini. Berani untuk apa? Berkata benar. Berkata benar. Ya. Berani untuk apa lagi? Sesuai dengan nas ini, sebenarnya kita diberikan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Berani untuk apa? Menginjil. Termasuk yang lain. Berani untuk apa maksudnya ayat ini, nas ini? Berani, ya bersaksi, sama juga. Menginjil bersaksi, berani menyatakan kebenaran. Kalau kita menginjil berarti menyampaikan kebenaran. Nah, ada satu hal. Kenapa Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan, tetapi membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban? Jawaban yang sederhana. Karena Tuhan memang segambar dan sepeta dengan kita. Apakah Tuhan penakut? Tidak. Sederhana jawabannya. Saya berikan ini karena memang kamu segambar sepeta dengan saya. Itu yang paling sederhana. Mundur ke kita perjanjian lama. Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan, tetapi kekuatan, kasih, dan ketertiban. Karena Yahweh atau Elohim itu adalah ketertiban itu sendiri. Dia adalah kasih itu sendiri. Dia adalah kekuatan itu sendiri. Yang pertama. Yang kedua. Nah, ini yang kedua, yang ketiga nih. Ini yang ketiga nih. Oh, kedua. Baik. Tidur bukan berarti tidak siang. Pertama, jawab Yesus tertulis dalam Yohanes ya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan dia bersama-sama dengan dia. Yang tadi, udah. Yang kedua. Nah, apa yang dimaksud oleh firman ini? Firman ini mengatakan tadi Yesus selalu hadir. Yesus selalu siaga. Tuhan selalu dalam keadaan siap untuk bertindak meskipun terlihat tertidur dalam persepsi kita. Apa kata murid-muridnya tadi di awal ayat 39, Tuhan, apakah Engkau membiarkan kita binasa? Kita itu ketakutan bukan itu sebenarnya. Ketakutan yang luar biasa. Nah, pertanyaannya, Yesus ketika bangun bangkit apa tidak? Seketika bangun apa tidak? Seketika berarti siap. Tetapi tadi guru, ketika ada guru, Yesus bangun tidak? Tidak. Hanya suara kecil, guru, apakah kamu tidak khawatir kalau kita binasa? Itu pasti suara itu lebih kecil dibanding suara guru itu. Bisa Bapak Ibu bayangkan nggak kalau di danau atau di mana suara angin terus ombaknya setinggi rumah barangkali ya. Terus kapal yang mini bukan perahu terombak angin seperti itu, kok nggak bisa bangun? Tetapi begitu mendengar suara yang kecil, Yesus bangkit tidak? Bangkit. Artinya apa dalam hal ini? Yesus itu sebenarnya lebih mendengar suara murid-muridnya atau anak-anaknya dibanding suara apapun di dunia ini. Ya, Tuhan selalu siap untuk bertindak meskipun terlihat tertidur gitu maksud dalam persepsi manusia. Jadi ketika murid-muridnya memanggil, menyerukan seperti itu, memang suaranya nggak terlalu besar, tetapi Tuhan langsung bangkit dari tidurnya dan bertindak. Itu arti nomor 3. Apa artinya? Bahwa Yesus itu selalu siap mendengar meskipun dalam pandangan kita dia tertidurnya seolah-olah tidak perlu.
Tetapi sebenarnya dia peduli. Dia mendengarkan suara anak-anak yang ketakutan. Meskipun volume suaranya kecil, tetapi langsung didengar oleh Yesus, Tuhan Yesus. Dan kemudian dia bertindak. Nanti nomor 3. Suara badai itu bukan suara yang kecil, pasti itu gitu kan. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, suara dahan yang bergesekan aja suara seperti apa. Apalagi angin putih beliung gitu ya. Kapalnya terombang-ambing, itu pasti suaranya besar. Tetapi suara yang kecil aja dari manusia ya, dari murid kan, Tuhan langsung mendengar. Ini kesimpulannya, kesimpulannya. Kita harus kita harus yakin Tuhan mendengar percaya doa kita. bahwa sebenarnya sehebat apapun suara-suara gaduh yang menjelek-jelekkan nama kita, ketika kita berseru mohon pertolongan Tuhan, Tuhan dengan sigap mendengar kita. Jangan pernah ragu. Di luar mungkin Bapak Ibu ya mungkin difitnah ya, mungkin dibully gitu ya, atau dibully, dihina, pokoknya ini karena dianggap nggak ada apa-apanya. Suara itu banyak, ditindas, dipersekusi. Kalau dipersekusi itu alat musik, dipersekusi, persekusi ya, persekusi ngomong-ngomongin, ya dibully sama aja sebenarnya. Asalkan jangan dipersekusi, kalau dipersekusi dipukulin berarti alat musik ya. Nah itu dia, jadi ketika kita dipersekusi, lebih enak dengar ya, persekusi. Jangan pernah takut. Suara kita yang kecil dibanding suara orang yang mempersekusi kita, pasti suara kita didengar. Jangan pernah takut. Kenapa? Lain sudah membuktikan kok. Suara badai, angin ribut, suara yang kecil aja. Tuhan, apakah kau tidak peduli? Tidak peduli ya. Binasa. Langsung itu diibaratkan, tadi saya ulangi, ketika ada masalah-masalah besar, orang-orang menghina kita, menghujat dan lain sebagainya, apapun itu, ketika kita memanggil namanya pasti menolong. Ada nggak masalah yang sekarang Bapak Ibu hadapi? Saya pikir semua kita mengalami masalah ya, besar atau kecil. Mungkin masalah sekarang besar, masalah apa sih? Sebesar-besar masalah itu anggap aja badai. Tuhan perintahkan nanti di nomor 3 nih, berhenti. Dia mendengarkan suara kita. Mungkin suara kita kecil, mungkin suara kita justru tidak yakin apakah Tuhan menolong saya. Ini berbahaya. Nah sini sudah membuktikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, tenang dan diamlah. Saya baca ayatnya ya, Kisah Para Rasul pasal 17 ayat yang ke-24. Elohim yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Elohim menjadikan bumi dan segala isinya. Milik siapa? Bumi. Tuhan. Ketika dia perintah, tenang, diam. Diam kan? Diam. Iya. Diperintah bumi ini karena memang Dia yang menciptakan, tenang dan diam. Siapa itu tadi badai itu? Setan. Bisa nggak diperintah? Bisa. Nah sini membuktikan. Tenang dan diamlah. Diam. Lalu apa yang kita mau teladani? Tenang tadi diperintah untuk bumi, untuk alam. Tetapi sebenarnya kita juga diperintah untuk tenang. Ketenangan adalah respons iman terhadap kehadiran Tuhan yang berkuasa. Jadi kita juga sebenarnya disuruh oleh Tuhan, meskipun dalam konteks ini Tuhan menyuruh alam tenang,
sebenarnya kepada murid-murid itu berlaku perintah yang sama. Itu imperatif. Tenang dan diamlah, bukan hanya kepada Allah, kepada murid-muridnya. Kenapa dia takut? Tadi ketakutan yang berlebihan karena dikuasai oleh pikiran yang tidak normal, yang tidak waras tadi itu di awal. Tenang dan diamlah, kita tenang, diam. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa yang terjadi? Berarti enggak ininya? Orang-orang, murid-murid itu diam enggak? Tenang enggak? Tenang. Nah, perintah itu bukan hanya untuk Allah, tapi untuk kita. Jadi kalau kita menghadapi masalah, Tuhan suruh tenang dan diam di perintah. Itu kita pegang. Oh, saya diperintah untuk tenang diam. Kalau kita tenang, berarti kita bisa. Nah, ya itu kuncinya. Bisa berdoa. Begitu berdoa, itu tadi Tuhan mendengar. Suara kita kecil, didengar nomor 2 tadi. Didengar oleh Yesus. Lalu dia bertindak. Jangan persepsikan dalam pikiran kita, ibu nanti gak didengar, ya mungkin jawabannya besok lusa. Padahal sekarang saya perlu seperti yang tadi kata John apa itu perlu sekarang. Ya jadi tenang dan diamlah ini perintah, bukan hanya kepada alam tetapi kepada kita. Kadang-kadang sulit ya mau implementasikan, melakukan seperti itu kehidupan kita takut, sulit tenang. Ya kan? Ketika kita misalnya nih ada kompor ibu-ibu ini, kompornya tiba-tiba apinya membesar, ya membesar apinya, bukan malah tenang, tetapi panik, teriak-teriak, dipanggil-panggil nama bapaknya, nama suami atau nama anaknya mungkin udah dewasa. Padahal kalau ditutupkan pakai kain juga mati, ya kan? Nggak tenang orang dia. Saat basah ya, kalau kering malah menjadi ya, malah menyala katanya. Tapi kalau basah mati. Berbahagialah ibu-ibu yang ketika kompornya apinya membesar di luar perkiraan gitu ya, bisa dengan tenang menutup api itu dengan api. Ya kalau ada alat semprot mini, apar mini gitu ya. Tapi kan umumnya nggak punya kan di rumah kan, buat apa? Nggak ada kebakaran kok di rumahnya, pada perlu sebenarnya. Itu anjuran pemerintah loh, ya kan? Nah, apa yang terjadi kalau kita nggak tenang? Kita teriak-teriak, padahal kalau kita mengambil keputusan untuk menutup itu api, nah selesai, tuntas, tas. Itu jadi penenang badai hidup sama seperti Yesus menenangkan badai di danau, ia juga mampu menenangkan badai dalam hidup kita. Apa masalah kita sekarang? Bapak, jangan asal ngomong. Ketika ada masalah juga belum tentu Bapak bisa melaksanakan. Kita sama-sama belajar, Bapak Ibu. Ya boleh. Ibu sudah meningkat tenang karena hujan tadi yang liburan. Segera angkat pecah konsentrasi kita. Jadi nggak firman Tuhan lagi kita. Jadi seulangi Bapak Ibu, mungkin kita baca dari situ ya. Sama seperti Yesus menenangkan badai di danau, ia juga mampu menenangkan badai dalam hidup kita. Apa sih badai dalam hidup kita? Atau masalah lah ya. Jangan sama, nggak usah disebut badai deh. Masalah Bapak Ibu? Tuhan menantang kita nih. Bukan saya menantang Tuhan, menantang kita. Apa masalahmu? Berani nggak kamu tenang? Bisa nggak kamu tenang? Berani nggak kamu minta tolong ke saya? Jangan lari dari badai itu. Hadapi badainya. Memang ada nats yang mengatakan begini. Kalau kita sudah melihat masalah di depan, jangan ke situ lagi. Kita menghindar. Kan ada kan seperti itu ya nats saya. Ada ya? Ada. Tetapi dalam konteks ini, ketika badai datang menerpa kita, jangan lari, tenang, usahakan tenang, itu nomor 2. Lalu kemudian kita akan berdoa nanti penjelasan yang tepat. Lanjut. Ini nomor 3. Nomor 3 ya. Pak, ini keempat langsung ya. Habis ini korbannya berarti.
Oh iya. Nah, begitu kita tenang dan diam, sebagaimana tadi Tuhan perintahkan alam tenang dan diam, kita pun tenang, itu kepercayaan kita kembali. Bukan percaya dirinya, kepercayaan kita kepadanya kembali. Kalau kita sudah percaya, ada seperti yang gerak, bisa dikecilin kan? Dan kita pasti bisa berdoa. Kalau kita sudah berdoa, atau dari mana dulu kita awali? Memuji Tuhan. Memuji Tuhan dulu ya. Nah, habisnya dari kiri ke kanan ya. Ini ya. Arah jauh. Jauh ke kanan ya. Ya, dari kanan dulu kita mulai. Kita merenungkan firman Tuhan. Artinya mengisi pikiran kita dengan kebenaran Tuhan. Sikap percaya kita yang pertama dan kembali. Yang kedua, kita memuji Tuhan, fokus pada kebesarannya, bukan fokus pada masalah kita. Pertanyaannya, ini Bapak Ibu, memuji itu maksudnya dengan baca firman. Nyanyi boleh. Baca, Nyanyi. terus Doa. Jadi ketika ada masalah, menurut nas ini kita menyanyi juga. Bisa nggak sih? Ada masalah kita menyanyi? Bisa. Bisa nggak? Bisa. Harus nggak bisa menurut firman ini. Tetapi lagunya jangan. Iya. Ulangkan saja. Jangan begitu. Ini kan masalah itu kan. Sama masalah. Apalagi kalau daun semangka dan daun sirih. Buah semangka berdaun sirih. Itu nggak masuk akal. Pemburukan sebenarnya. Caranya itu dari virus yang berbeda, dari Spesies berbeda. Nggak bisa. Nggak bisa kan? Enggak. Tetapi kalau pohon apa? Yang mirip-mirip satu keluarga. Pohon sawit berbuah salak bisa kan? Nggak bisa. Yang dekat-dekat lah, jangan daun semangka pohon apa namanya? Semangka berdaun sirih. Nggak masuk akal. Jangan itu lagunya. Lagunya seperti yang tadi. Bersandar pada yang makin tenang. Pada akhirnya lagunya apa? Pada akhirnya lagunya apa? Apa judulnya? Pada akhirnya apa lagunya? Setelah besar Adil dan adil. Dan lagu-lagu yang lain apa? Untuk mengungkapkan bahwa kita memuji Tuhan. Pujilah Tuhan Ya, itu bisa. Selama lamanya. pujilah Tuhan selama-lamanya. Itu nomor 3. Kita harus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Saya baca saya oleh Ibu. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus. Kalau kita sudah memuji Dia dengan membaca dan juga bernyanyi, lalu kemudian kita mendapatkan sandaran hidup. Ini bicara sandaran ini multi tafsir ya. Apa sih maksudnya multi tafsir? Dari sandar kepada apa yang disandarkan? Apa yang harus saya sandarkan kepada Tuhan? Iman, Lanjut, apa lagi? pengharapan, Iman dan pengharapan dan kasih. itu artinya bersandar. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Apa yang dapat memisahkan? Tidak ada lagi. Kalau kita sudah serahkan kok tadi nomor 2 dengan memuji, dengan membaca firman-Nya. Karena firman-Nya adalah Tuhan sendiri. Firman itu Tuhan sendiri. Yang terakhir, bukan itu dari diagramnya apa yang terakhir. Nah, berdoa dengan iman membawa semua kekhawatiran dalam doa. Penutupnya pasti begitu. Apapun masalahmu, Tuhan pasti mampu menolong. Tuhan pasti bersedia menolong. Pasti mau mengulurkan tangannya. Pertanyaannya sederhana. Apakah Tuhan mau menjawab kita dengan cepat?
seketika serta-merta bahasa apa lagi? Waktu Tuhan sekonyong-konyong. Ya, atau sekonyong-konyong, Tiba-tiba tiba-tiba seakan-akan terserah rasa apa yang mau digunakan. Atau kita seperti tadi nomor 3 bersandar, terserah Tuhan yang mau kapan, mau 5 menit, 10 menit, dan berapa tahun. suka-sukamu Tuhan. Ada nggak setelah beberapa tahun dijawab? Ada anak lahir, Ada? Ada. Apalagi? Apalagi? kerjaan, Izin ya bersaksi Bapak Ibu ya. jodoh. Nih, waktu kelas 3 SMP, saya senang mata pelajaran yang namanya Pancasila. P4. Anak-anak sekarang ada nggak belajar itu? Adanya kewarganegaraan. Ini kesaksian ya, kalau direkam nanti ditampilkan apa-apa. Karena ini kesaksian nyata dalam kehidupan saya. Saya tulis tuh, saking sukanya saya dengan pemikiran seseorang, padahal masih kelas 3 SMP mata pelajaran Pancasila. Itu ada pengarang yang namanya, saya ingat persis Darjo Darmo Diharjo. Pernah ingat itu bukunya? Ini nggak begitu tebal. Saking senangnya saya dengan mata pelajaran Pancasila, itu buku saya tulis Profesor Dr. Hasubuman Sinaga. Saya tulis. Buku itu turun kepada adik saya nomor 3, dia pakai. Enggak dia hapus, malah dia tambahin Marudut Sinaga SA dan seterusnya. Ini kesaksian bukunya ada. Izin tanya nih, dijawabkan Tuhan dari saya rasa sombong. Dijawabkan Tuhan. Tercapai nggak? Itu artinya kelas 3 SMP. Mari kita berhitung. Kelas 3 SMP. Sekarang berapa tahun? Ya usia saya lansia lah kata orang-orang. 60. Baru 60 kata Pak. Baru 60. Kalau kelas 3 SMP kira-kira umur berapa? 14 tahun. 14 tahun. Berarti berapa tahun Tuhan jawab? 46. 46 tahun. Lambat atau cepat itu apa itu? Permisi tanya. Tepat waktu. Kok cepat 46 tahun ya orang-orang 40 udah dapat itu. Ini Pak, tepat waktu. Tuhan. Oh iya, kalau kita tertulis waktu Tuhan kita nggak tahu dapat. Tetapi kalau kita pakai ukuran manusia itu cepat atau lambat? Lambat. Tapi tercapai atau tidak? Tulis itu sampai sekarang saya simpan. Coba buku 46 tahun saya simpan sampai sekarang. Itu bagi saya juga masalah. Kenapa orang ini bisa tulis buku seperti ini? Tuh, pikiran saya seperti itu. Kok enak sekali ya, Mbak, apa namanya ya? Butir-butir Pancasila 36 itu. Sampai kapan ya, Bapak Ibu? Sekarang mungkin masih 16 lah ya. 20 lagi atau kemana hilang. Setelah 46 tahun, 46 tahun tadi ya, benar ya, 46 tahun ya, Bapak Ibu ya, baru terjawab. Itu dia. Itu saya mau katakan begini. Itulah yang saya sadarkan selama ini. Saya lihat berapa kali saya lihat nih ketika apa namanya masih sebelum dapat itu yang saya impikan, berapa kali saya baca mungkin lagi nih, nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Ada beberapa hal Bapak Ibu ya. Nanti kalau saya katakan, Pak Lombardi mengeluh terus. Atau mau saya sampaikan, ini masalah biaya. Sebenarnya. Tapi kemudian Tuhan jawab. Kok masalah biaya? Iya, untuk dapat seperti itu harus ada syaratnya. Seperti ini dan seperti itu. Seperti ini dan seperti itu perlu duit. Bapak Ibu. Mungkin di zaman sebelumnya bisa. Tidak harus seperti ini dan seperti itu bisa menjadi. Ya itu tadi guru besar. Tetapi tahun 90 ke atas harus seperti ini dan seperti itu. Nanti Bapak Ibu terjemahkan apa seperti ini dan seperti itu ya. Pada berkaitan dengan duit. Lambat memang diberikan. Tetapi seperti kata Pak Dalan, tepat pada. Itu masalah dulu masalah, tapi sekarang nggak lagi udah dijawab masalahnya. Itu salah satu contoh dan ini kesaksian.
Ya mungkin nanti akan saya tulis ya di dalam buku yang saya karang gitu ya, yang saya susun. Nah, saya pilih kenapa? Ini contoh iman, bagaimana Tuhan saya menjawab apa yang saya impikan, masalah saya pada waktu itu dijawab setelah 46 tahun atau hampir setengah abad. Contohnya. Jadi kalau ada badai dalam kehidupan kita, jangan pernah mengeluh, tercapai lagi nih. Begitu kita patah semangat, sebenarnya kita udah kalah 50%. Benar kan? Udah 50% udah gak benar lagi tuh. Apalagi kalau kita jalannya time, jalannya sudah mulai, itu gak akan dapat Letoy. Tetapi kalau hanya sekarang seperti saya ada berpikiran, susah nih. Tetapi saya tetap jalankan dengan berbagai strategi. Itu pasti dapat. Pasti dapat. Amin, Bapak Ibu. Amin. Apa masalah Bapak Ibu sekarang untuk meraih cita-cita anak-anakku apa? Ingin jadi apa? Jadi bidan, jadi perawat ya? Bidan dulu, bidan terus. Mau jadi apa? Mau jadi desain. Oh, masuknya SPR berarti. Desain ya? Desain. Ya. Informatika bukan desain pokoknya ya, desain visual atau apalah gitu ya. Pasti tercapai. Amin. Desain grafis. Desain grafis. Apalagi? Siapa lagi? Mungkin Magdalena, apa cita-cita? Pengen jadi apa? Pengen jadi apa? Ini untuk remaja dulu ya, apa ya? Ini jadi apa? Psikologi. Oh, jadi psikolog. Wih, dua hal yang berbeda. Dokter atau psikolog? Psikolog. Oh, nanti ke dokter ya. Tapi ada juga banyak diambil dokter, diambil dulu. Wah, sibuk itu. Jadi psikolog. Percaya bahwa cita-citamu kelak pasti diwujudkan oleh Tuhan. Amin. Maksud dia di psikolog itu dia dapat gelar doktor. Iya. Karena apa? Yang penting berani dulu mengungkapkan apa yang ada dalam hati. Kelak pasti akan beremas itu tercapai. Ini bukan hanya omong-omong ya. Saya buktikan tadi ya. Kesaksian tadi ya, bukan omong-omong nih. Boleh agak lemah semangat, tapi jangan sampai patah. Kalau udah patah, udah patah lagi. Seperti yang tadi saya katakan, mulai sudah letoy, udah bisa lagi. Nggak bisa lagi nih, jangan nggak bisa, 50% udah kalah kitanya. Itu ya. Oke, kesimpulannya sekarang. Lihat, penutupnya. Yang pertama, rasa takut itu memang wajar. Manusia, tetapi asal tidak merajai pikiran kita. Bahasa kasar jangan menghantui lah, ya. Yang menghantui itu sudah itu takut hilang. Itu pertama. Yang kedua, Tuhan selalu terjaga. Dia tidak pernah tidur atau apa yang menjaga kita. Itu menunjukkan seolah-olah tidur dalam persepsi kita seolah-olah padahal tidak. Suara badai aja dengan gak bangun, tapi suara anaknya. Tuhan, apakah engkau tidak peduli? Langsung bangun. Lalu nomor 3, tenang, diam. Kan begitu. Tuhan mengatur ya. 3, Tuhan adalah penguasa semesta. Tuhan mengatur segalanya agar pikiran kita, agar pikiran kita aman. Ya, jangan sampai ya saya berdoa ngomong-ngomong hanya bibir dalam hatinya nggak benar tuh. Jangan sampai gitu. Karena Tuhan katakan, karena Tuhan adalah penguasa semesta. Oke, yang terakhir, ujian iman. Masalah diizinkan buat kita. Masalah diizinkan loh ya, bukan disuruh datang. Diizinkan terjadi untuk menguji kesetiaan dan iman kita kepada. Jadi kalau ada masalah, langsung berpikir ini ujian, gitu ya. Bukan ini disuruh. Tuhan nggak adil, ini disuruh. Itu bahaya. Diizinkan terjadi supaya kita apa? Semakin setia. Ini kesetiaan ini yang penting ya. Tuhan izinkan terjadi apa? Masalah, badai dalam kehidupan kita supaya kita makin setia. Banyak ini banyak artinya.
Bisa setia itu berarti kita berdoa, berarti kita bersyukur, berarti kita memuji dengan puji-pujian. Bukan lagu-lagu yang lain tadi ya, bukan lagu bergaul syur itu. Lalu yang terakhir, setia itu bisa juga artinya apa? Taat. Mari kita belajar taat sehingga kemudian Tuhan memberikan kita kekuatan dan bakat Tuhan mengulurkan tangannya untuk menghalau segala badai dalam kehidupan kita. Apa sih masalah kita sekarang? Apa masalah? Jadi saya beri contoh, masalah saya dulu. Saya ingin seperti dia, tercapai meskipun 46 tahun kurang lebih ya, itu ya, 1,5 abad lah hampir tercapai. Oke, quotes-nya nih. Mari kita baca sama-sama Pak Ibu penutupnya. Quotes-nya ya. Jadi bisa ya. Bisa ya? Baik. Bapak Ibu kita baca bersama-sama quotes-nya ini. 1, 2, 3 ya. Situasi seperti apapun yang kita hadapi dalam hidup, sejatinya Tuhan tidak pernah membiarkan kita selama kita membangunkan Tuhan, yakni dengan berseru dan memanggil namanya dengan iman yang penuh. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu atau dapat-Mu yang menguatkan kami, yang memberikan kami kepastian bahwa apapun masalah dalam kehidupan kami atau badai sekalipun kami pasti mampu tampil sebagai pemenang. Kami pasti campur tangan sepanjang kami membangunkan Engkau dengan cara memohon pertolongan dan belas kasih. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Firman tetap tinggal dalam hati kami dan kami semua menjadi pelaku-pelaku firman. Terpujilah nama-Mu di dalam Yesus Masihi kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan berdiri. firman-Mu atau daftar-Mu yang sudah menguatkan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kami tetap dalam posisi doa yang sudah menaikkan hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk para profesional di tempat ini Bapak. Apakah dia seorang
guru, seorang dosen, atau instruktur, atau yang melayani orang itu bertransfer ini berkati dia dalam pelayanan Bapak. Kita akan Tuhan berikan sukacita untuk pelayanan. Terima kasih Bapak yang baik itu menjadi pada para profesor bidang kesehatan apa saja, dokter di bidang perawat dan apapun namanya, mereka yang mendharma baktikan dirinya untuk menolong orang lain ketika mereka mengalami bantu. Kami minta di dalam tangan Tuhan, berikan sukacita untuk melayani Bapak. Pembalasan yang terbaik untuk mereka juga, menangkan keluar penyakit dari mereka. Terima kasih Bapak yang baik juga berdoa untuk para profesional, bagi seorang anggota TNI, Polri, atau petugas keamanan lainnya, apapun namanya kami tahu dalam tangan Tuhan. Berkati Bapak pelayanannya, berikan sukacita untuk bertugas bagi mereka Bapak. Balasan yang terbaik juga untuk mereka. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami juga tidak lupa berdoa Bapak untuk tenaga kiri kanan buka belakang di mana kami boleh beribadah. Berkati melalui mereka juga kami tahu. Terima kasih Bapak yang baik, anak-anak bisa memberikan yang terbaik Bapak. Saya percaya kau membalaskannya 40, 60 bahkan 100 kali. Amin. Dan seluruh pekerjaan kita apapun yang mereka berhasil dan beruntung. Anak-anak kami utama masih dalam pendidikan dari tingkat yang terendah sampai perguruan tinggi, kami taruh dalam tangan Tuhan. Berikan mereka hikmat dan pengetahuan Bapak, sehingga mereka mendapatkan nilai yang terbaik sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Cita-cita mereka kemudian boleh tercapai. Tanyakan dari mereka pergaulan yang jahat, tapi berikan mereka orang yang baik yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kami tahu dengan tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu sudah kasih kita dan kami berkat. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Dalam kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, di kandungan lembu sapimu dan anak kambing dombamu. Berkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Berkatilah engkau pada waktu engkau keluar dan diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk. Apa yang berkati kau dan melindungi kau. Dalam menjaga kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Apa yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Anugerah yang besar dari Bapa Yahweh, kasih karunia yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penghiburan yang sejati dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Sekarang, besok, kekal sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua di awan-awan yang permain menjemput kita arah salib-salibnya. Demi nama Yesus HaMashiach, mari kita semua yang mengenalinya katakan amin.